Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua baik-baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama kembali dengan sukacita dalam ibadah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak tadi saudara yang diberkati dengan pujian penyembahan kita? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tema serupa dan segambar dengan Allah. Pada awalnya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, demikian bunyinya. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Juga di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan, Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Namun, gambar dan rupa Allah ini akhirnya rusak karena dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi apakah Tuhan membiarkan rupa dan gambar Allahnya dirusak? Tidak demikian. Allah berusaha supaya gambar dan rupanya kembali di dalam diri manusia. Tuhan Yesus pernah berfirman di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan ingin supaya gambar dan rupanya kembali di dalam diri manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada 2 alasan mengapa Tuhan begitu ingin supaya gambar dan rupanya kembali di dalam diri kita. Yang pertama ialah supaya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena Galatia 5 ayat 19-21 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan begitu ingin supaya gambar dan rupanya kembali kepada kita, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. Yang kedua, mengapa Tuhan begitu ingin supaya gambar dan rupanya ada kembali dalam diri kita, yaitu supaya kita dikenal oleh Tuhan sebagai milik kepunyaannya. Berapa banyak yang mau dikenal sebagai milik kepunyaannya? Firman Tuhan katakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 19,
tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena itu, saudara, kita harus memancarkan rupa dan gambarnya Dia. Kalau tidak, maka Tuhan tidak akan mengenal kita sebagai milik kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak dari kita yang ingin memiliki kembali gambar dan rupa Allah di dalam diri kita? Yang mau boleh angkat tangan. Haleluya. Untuk dapat memancarkan kembali rupa dan gambar Allah di dalam diri kita, maka Tuhan telah melakukan beberapa usaha untuk kita. Yang pertama, Tuhan menghapuskan dosa kita yang merusak gambar dan rupanya di dalam diri kita, yaitu melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, selama dosa masih melekat di dalam diri kita, sampai kapanpun kita tidak akan dapat menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kita harus menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk apa? Supaya kita menerima pengampunan dosa. Dengan demikian, maka kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang mau katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, yaitu memberikan tuntunannya kepada kita melalui firman-Nya atau melalui Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan firman-Nya yaitu Alkitab untuk kita baca setiap hari. Mengapa? Karena ketika kita baca setiap hari, maka hidup kita tadi dikatakan akan terus dituntun dan dipimpin untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang mau baca Alkitab setiap hari, katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita agar kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah ialah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 27 katakan demikian, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mau mencurahkan Roh-Nya pada kita, maka bagian kita adalah harus membuka hati kita supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa berjalan dalam kehendak-Nya sehingga kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Yang mau dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, boleh katakan amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, yaitu Tuhan mengizinkan proses kehidupan terjadi atas kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu.
Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Roma 12 ayat 17-18 juga katakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, proses kehidupan yang Tuhan izinkan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berespons dengan benar. Dengan berespons dengan benar, maka kita menampilkan apa yang menjadi gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita. Khususnya ketika Tuhan mengizinkan kita diperlakukan tidak adil dan dirugikan. Juga ketika kita diperlakukan jahat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari pihak Tuhan telah selesai untuk bisa membuat kita menjadi serupa dan segambar Allah kembali. Bagian kita adalah apakah kita mau melakukannya. Saya berdoa supaya kita mengambil keputusan untuk mau menjadi serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah dan supaya kita dikenal sebagai milik kepunyaannya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bapa, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami supaya kami bisa masuk dalam kerajaan surga dan supaya kami dikenal oleh Engkau sebagai milik kepunyaan. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami beberapa hal untuk kami lakukan sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Bapa, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menghapuskan dosa kami. Karena itu kami percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya memberikan kesempatan untuk kita berkata kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saat ini engkau ingin diampuni dosanya, akan dihapuskan dosanya, engkau boleh mengikuti doa saya. Katakan demikian, Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Dan saya sadar bahwa upah dosa adalah maut, mati kekal untuk selama-lamanya. Saat ini, saya menyadari bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan Engkau menyelamatkan mereka dan Engkau menghapuskan dosa mereka. Terima kasih juga Engkau sudah memberikan Alkitab buat kami sebagai tuntunan bagi kami untuk kami baca setiap hari, yang membuat kami bisa hidup menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Kami mau dibaptis dengan Roh Kudus. Kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami mau hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Serupa dan segambar dengan Allah. Dan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang belum dibaptis Roh Kudus dan rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, saya mengundang Kau mengangkat tangan dan berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, kami rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu kami mohon, biarlah Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya aku dibaptis dengan Roh-Mu,
dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu dan terima dengan iman apa yang kau minta dikabulkan oleh Tuhan, bahwa engkau dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Hari ini terima dalam nama Yesus, terima. Ora basyandara labasika namuto koroloboshi. Inna matakara labasyandara labasikara. Terima dengan iman. Sikara bosandara labasika namatakara laba. Ora basyandara labasika namuto korolobo. Ora basyandara labasika namatakara labasyandara laba. Inna matakara labasyandara laba. Ora basyandara labasikara bosyandara laba. Ora basyandara labasikara basyandara labasyandara laba. Bapa Surgawi, terima kasih buat baptisan Roh Kudus yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan terus menuntun dan memimpin kami anak-anak-Mu berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu Tuhan, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk proses kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, proses ini secara manusia tidak enak. Kami diperlakukan tidak adil, kami dirugikan, bahkan kami diperlakukan jahat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi kami tahu Tuhan, lewat proses kehidupan ini, Engkau sedang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Allah, jadi memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami melalui respons kami yang benar. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, berapa banyak anak-anak-Mu yang sedang mengalami keadaan yang demikian. Hamba-Mu berdoa, Tuhan yang akan menuntun dan memimpin mereka, dan membuat mereka keluar sebagai pemenang, dan berespons dengan benar, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami semua yang mau menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang telah menyediakan roti dan cawan yang sudah dipersiapkan, baik dengan anggur yang manis maupun dengan teh atau mungkin madu, mari kita persiapkan diri. Mari kita berdoa. Urabasyandara labasyandara labasyandara labasyandara. Urabasyandara labasika namatakara laba. Bapa Surgawi, terima kasih buat perjamuan kudus yang boleh kami lakukan hari ini. Kami tahu lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus untuk setiap kami melalui penebusan di atas kayu salib. Bapa, kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi hati kita, koreksi diri kita, renungkan apabila ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan, mari kita terbuka dengan Dia. Urabasyandara labasika. Urabasyandara. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang masih melekati dalam dirimu, minta ampun, jangan tahan, minta ampun. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Minta ampun sama Tuhan, bereskan dengan Tuhan. Urabasyandara. Bapak, kami mohon pengampunan daripada-Mu supaya kami boleh layak di hadapan-Mu untuk makan dan minum roti dan cawan anggur ini sebagaimana yang Kau kehendaki. Sucikan dan kuduskan kami kembali Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Urabasyandara labasyandara. Bapak Ibu, mari kita ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Urabasyandara, terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kami diperbaharui kembali. Terima kasih Tuhan. Urabasyandara, buat tubuh dan darah Yesus yang telah menanggung semua yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau telah menanggung dosa, kutuk, kematian, ketakutan kami, sakit penyakit kami, kemiskinan kami. Oh rabasyandara labasyandara laba. Masa depan kami yang suram Engkau sudah tanggung Tuhan. Oh rabasyandara, dan apa yang Engkau sudah tanggung kami tidak perlu lagi menanggungnya. Itu sebabnya kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Oh rabasyandara laba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.